Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Marcelanda dengan NIM A1A325003 dari kelas R001. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video menganalisis 3 artikel. Baiklah, langsung saja ke artikel yang pertama, yaitu tentang efektivitas kebijakan sosial dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di Indonesia. Karya Aris Sarjito yang membahas masih tingginya tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia, meskipun perekonomian nasional terus mengalami pertumbuhan. Penelitian ini menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebagian besar pendapatan masih terkonsentrasi pada kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi, sementara jutaan penduduk masih hidup dalam kondisi miskin. Selain itu, terdapat kesenjangan pembangunan antara wilayah Indonesia Barat dan Timur, terutama pada akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Menurut saya, artikel ini berhasil menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan masalah yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ekonomi, sosial, budaya, dan tata kelola pemerintahannya. Saya setuju dengan pendapat penulis bahwa pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup untuk mengurangi kemiskinan apabila tidak diikuti dengan pemerataan hasil pembangunan. Namun, artikel ini masih kurang memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Beberapa solusi yang dapat diterapkan yaitu memperbaiki sistem penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran, memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan terhadap anggaran sosial, serta meningkatkan pembangunan di daerah tertinggal. Selain itu, pemerintah perlu memperluas akses pendidikan dan pelatihan keterampilan agar masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidupnya. Kesimpulan artikel ini memberikan pemahaman yang baik mengenai penyebab kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Keberhasilan pengentasan kemiskinan tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan pembangunan, pengelolaan kebijakan sosial yang efektif, dan komitmen pemerintah dalam memastikan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis artikel saya yang kedua, yaitu tentang kemiskinan dan pembangunan manusia. Karya Bambang Pujianto dan Muhammad Syawi membahas hubungan yang sangat erat antara tingkat kemiskinan dengan kualitas pembangunan manusia. Penulis menjelaskan bahwa kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga berdampak pada akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Kondisi ini menyebabkan kualitas sumber daya manusia menjadi rendah sehingga masyarakat sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Artikel ini juga menunjukkan bahwa meskipun angka kemiskinan mengalami penurunan, kesenjangan sosial dan ekonomi masih cukup tinggi sehingga manfaat pembangunan belum dirasakan secara merata. Menurut saya, argumentasi yang disampaikan penulis cukup kuat karena didukung oleh berbagai data mengenai kemiskinan, ketimpangan pendapatan, serta indeks pembangunan manusia. Saya setuju bahwa pembangunan manusia tidak akan berjalan optimal apabila masyarakat masih menghadapi kesulitan ekonomi. Ketika keluarga miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi, pendidikan, dan kesehatan, maka kemampuan mereka untuk meningkatkan kualitas hidup menjadi terbatas. Akibatnya, kemiskinan dapat diwariskan dari satu ke generasi berikutnya. Permasalahan utama yang terlihat dalam artikel ini adalah masih tingginya ketimpangan pendapatan, terbatasnya akses pendidikan bagi masyarakat miskin, rendahnya kesejahteraan petani, serta belum optimalnya kebijakan pemerintahan dalam mengatasi kemiskinan. Selain itu, kenaikan harga kebutuhan pokok juga membuat masyarakat miskin semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup, sehingga pembangunan manusia menjadi terhambat.
Sebagai solusi, pemerintah perlu memperkuat program pemberdayaan masyarakat, menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, pembangunan harus lebih merata antara wilayah agar tidak terjadi kesenjangan terlalu besar. Investasi pada pendidikan dan peningkatan keterampilan masyarakat juga penting karena sumber daya manusia yang berkualitas akan lebih produktif dan memiliki peluang yang lebih besar untuk keluar dari kemiskinan. Dengan demikian, pengurangan kemiskinan dan peningkatan pembangunan manusia harus dilakukan secara bersamaan agar terciptanya kesejahteraan yang berkelanjutan. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang 3 artikel yang saya analisis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.